Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Pak. Nah, jadi saya nggak tahu kemarin kalian installnya itu pakai panduan yang mana gitu ya. Yang jelas kalau mau menginstal Laravel itu sebenarnya semua panduannya itu disediakan di sini adik-adik, di bagian documentation, kemudian cari bagian installation, kemudian kalau saya itu menginstalnya lewat Composer gitu ya. Kalian nggak tahu, saya nggak tahu kalian menginstalnya lewat apa gitu ya. Nah di sini ada installation via Composer. Jadi bisa install komposernya dulu, biasanya kan di get composer gitu ya, get composer. Ini ada di bagian download sini. Nah biasanya install komposer dulu. Nah kemudian kalau setelah komposernya ini tersedia, itu ya baru setelah itu bisa install project Laravelnya pakai ini, composer, create project Laravel, kemudian nama projectnya apa. Nah biasanya kayak gitu. Ya, nah bagi kalian yang kemarin misalkan yang mengulang itu ya sudah sempat install Composer. Nah Composernya itu bisa diupdate adik-adik ya, karena Composer yang kemarin kita pakai karena ini baru saja beralih ke Composer 2 gitu ya, silahkan diupdate, caranya pakai perintah ini aja. Nah ini Composer self update gitu. Ya, nah jadi kalau mau ngecek Composernya kan buka command line gitu ya. Nah ini semoga terlihat. View, coba saya besarin. Oke, terlihat tulisannya? Terlihat ya. Nah, ini command line di sini. Ya, nah kalian bisa ketikkan ini aja kan, Composer. Kalau sudah terinstall, nah biasanya muncul komposernya. Nah, kalian lihat versi komposernya itu versi berapa. Kalau yang baru itu adalah versi 2 ya. Itu pastikan. Ya, nanti kalian bisa coba ketikkan di command line-nya cmd gitu ya kalau di Windows. Nah, kemudian ketikkan Composer gitu. Nah, kalau ini ternyata masih versi 1 gitu ya, 1 titik sekian. Nah, silakan lakukan ini. Ini ketikin dia Composer self update gitu. Ya, dia untuk mengupdate komposernya. Nah, karena itu juga berpengaruh ke project Laravel yang diinstal. Biasanya ada warningnya nanti kalau Laravelnya terlalu tinggi. Nah, ini pastikan sudah diinstal komposernya. Nah, setelah itu kalian bisa mengetikkan untuk membuat project-nya gitu ya di sini di dokumentasi Laravel ini. Composer, create project Laravel, kemudian ini yang example ini diganti dengan nama nama foldernya apa, nama project-nya apa gitu ya. Nah, itu nanti silakan dicoba. Oke, jadi asumsi saya sekarang kalian sudah pada install semua gitu ya. Sudah pada install semua, kemudian Laravelnya sudah dijalankan. Ya, jadi asumsi saya seperti itu. Nanti kalau ada masalah instalasinya tidak jalan ya bisa tanya temannya atau bisa tanya langsung ke saya. Ya, nah ini dah kelemahan kalau daring seperti ini. Kalau di lab kan saya bisa lihat satu persatu ya ke masing-masing komputer. Itu ya jadi saya anggap sudah berarti. Nah untuk malam hari ini adik-adik kita akan bahas pertama terkait atau kita akan awali belajar Laravel ini terkait konsep yang namanya routing adik-adik. Ya, sudah terlihat nggak slide saya? Sudah ya, oke. Oke. Nah, jadi kita akan sama-sama belajar salah satu konsep di Laravel yang namanya routing. Ya. Nah, mungkin saya kembali dulu ke diagram ini. Nah, diagram bagaimana proses yang terjadi di Laravel. Nah, tolong ini disimak baik-baik ya, walaupun ini belum praktek tetapi ini konsep penting adik-adik ya. Nah, kalau kalian lihat di diagram ini gitu ya, Laravel itu kan arsitekturnya seperti yang saya bilang kan MVC ya, model, view dan controller. Nah, tapi ada satu bagian yang memegang peranan penting yaitu namanya routing. Ya. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, begitu ada request dari klien ya, kliennya apa ya udah dari browser ya dengan mengetikkan URL alamat domainnya apa gitu ya. Nah sebenarnya yang menangani pertama kali itu adalah sebuah routing yang ada di Laravel. Ya adik-adik ya. Nah, jadi yang mengatur request ini mau kemana gitu ya, seperti namanya root gitu ya. Routing berarti yang bertugas mengatur rutenya gitu ya. Itu akan ditangani oleh routing. Ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar
seperti apa mekanisme routing ini, gitu ya, atau bagaimana kita melakukan proses routing di Laravel. Karena itu menurut saya adalah hal pertama yang harus dipahami. Ya, adik-adik ya. Nah, kemudian saya coba buka browser. Oke. Nah, misalkan saya ketikkan kayak gini adik-adik. Anggaplah undixa.ac.id slash misalkan kuliah. Nah, walaupun tidak ada nih. Nah, kalau dulu kalian ngoding dengan PHP natif, ya kalau codingan seperti ini, undixa.ac.id slash kuliah, ini kan berarti di dalam undixa.ac.id ini ada folder kuliah, benar nggak ya? Biasanya kan yang diakses itu nama foldernya ya, atau oke lah, saya ganti localhost, gitu. Nah, dulu kayak gini misalkan. Nah, ini deh, localhost slash belajar form slash input.php. Nah, ini kan bacanya adalah kalian punya folder yang namanya belajar form, benar nggak ya? Kemudian kalian akses file yang namanya input.php. Nah, gitu kan dulu kalau kalian ngoding PHP biasa gitu ya, native PHP. Nah, kalau sekarang di Laravel, ini belum tentu kayak gitu. Jadi belum tentu kalian punya folder yang namanya belajar form, belum tentu. Kemudian belum tentu juga ini akan mengarah ke file input.php, belum tentu. Nah, itu diarahkan semuanya kemana, itu diatur oleh routing adik-adik. Ya, jadi semuanya itu bergantung sama routingnya. Itu dulu konsep di awal. Ya, jadi kita di apa namanya di Laravel itu tidak bisa langsung membaca dari URL-nya adik-adik. Kalau dulu di PHP natif gitu ya, itu mungkin dilakukan. Jadi seperti tadi, ini berarti kita punya folder yang namanya belajar form, kita punya file yang namanya input.php yang berada di dalam folder belajar form. Nah, kan kita bisa tahu kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang itu belum tentu. Nah, nanti ini akan mengarah ke proses apa, itu akan diatur oleh routing. Nah, ya. Nah, itu pengantarnya terkait routing. Nah, sekarang kita langsung coba bagaimana implementasinya itu ya, atau bagaimana menerapkan routing itu di Laravel. Oke, jadi ini pertemuan pertama terkait praktik Laravel gitu ya. Saya buka dulu proyeknya. Nah, silakan adik-adik bisa menggunakan apa namanya ini text editor atau code editor apa saja gitu ya. Kalau sekarang yang saya pakai ini Visual Studio Code gitu ya. Ada yang suka pakai Sublime silakan. Saya tidak membatasi. Nah, kalau saya kenapa sukanya Visual Studio Code karena dia ada integrated terminalnya itu. Jadi bisa langsung menjalankan perintah-perintah dari sini ya. Kalian mungkin pakai editor yang lain ya harus buka command line gitu ya untuk menghentikan perintahnya. Oke. Nah, ini saya sudah membuka satu folder Laravel gitu ya. Jadi saya file kemudian open folder gitu ya. Jadi yang di open foldernya sekalian. Nah, jadi di dalam folder project Laravelnya ya, project Laravelnya isinya yang ini ya, adik-adik ya. Isinya yang ini. Nah, kemudian yang namanya framework, nah, kita kemarin bahas di awal, framework itu bahasa Indonesianya kan kerangka kerja. Nah, kerangka awal yang dikenalkan oleh Laravel ini adik-adik ya. Jadi tolong jangan diutak-atik nama-nama foldernya yang sudah default ya. Jadi jangan di rename itu. Jadi biarkan ini seperti ini. Karena ini sudah jadi jangan di rename ini database kepanjangan Pak. Saya singkat jadi DB aja boleh nggak? Nah, kalian rename di sini. Rename jangan. Ya biarkan seperti ini ya. Kalau istilah Balinya jangan gudip, biarin aja ini, jangan diutak-atik. Nah, kalau kalian utak-atik error pasti. Ya, nah ini kerangka yang pertama. Jadi direktorinya memang kayak ya. Nah tadi saya bilang kalian harus ngecek versi Laravelnya yang terinstall ya. Nah caranya adalah di command prompt-nya gitu ya. Kalian ketikkan di command line kalian php artisan ini kelihatan ya yang saya ketik. Kelihatan adik-adik ya? PHP artisan min version. Oke, makasih dah. Nah, kayak gini ya, PHP artisan min ya, dash version. Nah, kelihatan di sini. Nah, kalau saya itu versi 8.33.1 yang dipakai. Nah, kalian enggak tahu, bisa dicek nanti ya. Itu. Ada yang sudah ngecek atau sekarang lagi ngecek? Ya, jadi dicek apa namanya versi Laravelnya.
Ya, jadi yang terbaru sih versi 8. Ya, nah nanti silahkan dipastikan ya adik-adik ya, Laravelnya versi berapa. Ada yang sedang mengecek nggak sekarang? Sudah bisa ya ngeceknya ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. PHP Artisan main version seperti itu. Oke, saya hapus ini. Nah, kemudian sebelum lanjut ke coding root-nya gitu ya, kalau kalian memakai apa namanya ini Visual Studio Code seperti saya gitu ya, pastikan kalian juga menginstal extension yang terkait Laravel ya adik-adik ya. Pilih bagian extension di sini. Nah, kalau saya sih install Laravel Blitz Snippet gitu ya, sama Laravel Snippet ini. Silahkan nanti kalian install lah. Ya, nggak usah sekarang. Nah, ini silahkan nanti diinstal. Nah, sebenarnya ada banyak extension yang memudahkan. Nanti cari tutorialnya di YouTube itu banyak. Ya, jadi kita memakai text editor yang khusus untuk ngoding web ya harapannya bisa mempermudah gitu. Karena banyak fitur yang mempermudah sebenarnya. Gitu ya. Nah, itu saya kembali ke tadi. Nah, ini direktorinya Laravelnya. Ya, jadi jangan diutak-atik. Nah, untuk routing itu nanti kalian bisa cari. Nah, routing itu tempatnya di mana? Ada di folder root, kemudian ada di web.php. Nah, routing itu ada di sini, adik-adiknya. Nah, di sini sekali lagi tempatnya adalah di root, di web.php. Ya. Nah, di Laravel kalian juga sama pasti. Ya, ada di root, kemudian ada di file web.php. Nah, inilah yang namanya coding root. Default bawaan Laravel. Ya, oke. Nah, sebelum melanjutkan ke root, mari kita coba jalankan dulu project Laravelnya di area. Jadi caranya menjalankan, Laravel itu sudah punya yang namanya local development server. Jadi bisa langsung dijalankan lewat terminal sini ya atau lewat CMD kalian. Ya, kalau kalian dulu kalau PHP natif kan harus ngidupin SAMPP-nya gitu ya, kemudian start Apache servernya. Nah, kalau sekarang bisa langsung dari sini, ketikkan perintah artisan gitu ya, PHP artisan serve. Nah, kayak ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, Laravel Development Server. Nah, ini sudah jalan gitu ya. Kalian bisa aksesnya dari IP ini sebenarnya. Ya. Nah, 127.0.0.1 atau localhost port 8000 gitu ya. Nah, jadi tampilan awalnya adalah seperti ini adik-adik. Nah, kalau kalian Laravelnya versi yang berbeda, versi 5, itu versi 6 tampilannya belum seperti ini. Nah, ini versi 8 tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan awal dari sebuah project Laravel. Ya, jadi sekali lagi caranya menjalankan adalah pakai ini ya, perintah PHP artisan serve. Ya. Nah, itu nanti akan dijalankan apa namanya ini halaman home-nya ya, seperti ini. Halaman awal dari sebuah project Laravel yang masih kosong nih. Kita belum ada utak-atik kan gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang saya lanjutkan. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini yang diakses sebenarnya itu adalah root-nya adik-adik ya. Diakses sebenarnya itu adalah root-nya. Jadi yang root yang dijalankan itu adalah kalau kalian di bidang lihat di bagian routing-nya, nah di sini ada. Coba saya besarin. Ini saya minimize ya. Supaya lebih jelas. Oke, kalian bisa lihat teksnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Nah, di sini kan kelihatan root. Nah, jadi ini menggunakan metode root gitu ya. Kemudian function get slash gitu ya. Function dia menampilkan return view welcome. Nah, jadi di sini yang dilakukan sebenarnya adalah pada saat yang diakses itu berupa file root gitu ya. File root ROOT maksud saya gitu ya. Atau di sini tandanya adalah garis miring, maka yang ditampilkan adalah view welcome. Nah, di sini kita sudah pakai konsep view sebenarnya adik-adik. Kalau kita balik ke dalam konsep ini, ya di bagian ini, yang ditampilkan di user kan bagian view-nya gitu ya. Nah, oke, nanti kita bahas terkait view itu. Tapi yang harus kalian pahami adalah di sini
terlihat bahwa begitu ada request berupa root gitu ya, tanda slash ini, dia akan ditampilkan view welcome-nya. Ya, nah mari kita coba. Nah, kita sekarang ganti nih slash, misalkan slash saya ganti beranda. Nah, misalkan kayak gitu. Saya simpan. Nah, saya sekarang buka browsernya. Nah, ini saya refresh. Nah, dikatakan di sini not found. Nah, kenapa not found? Karena request yang dilakukan oleh klien atau browser ini, dia kan mengakses root sebenarnya. Ini sebenarnya dia. Nah, gitu, tanda pagar gini. Nah, root itu tidak ditemuin di routingnya. Gitu. Ya, ini tidak ada nih. Routingnya cuma ini aja, Pak. Gitu. Ya, jadi dia tidak menuju kemana-mana, atau di sini disampaikan not found. Tetapi kalau kita akses dengan slash gitu ya, beranda, nah, kayak ini, nah udah ketemu lagi ya yang tadi. Ya, karena di routingnya saya atur di sini adalah slash beranda yang menampilkan view-nya itu. Ya, nah itu konsep awal. Paham kira-kira adik-adik ya? Jadi ini yang akan mengatur dia diarahkan kemana. Gitu. Paham ya? Nah, atau ini misalkan saya ganti nih. Nah, saya ganti dengan misalkan halo. Nah, ngawur aja ya. Halo. Nah, kembali lagi. Di sini slash beranda nih, saya refresh. Nah, tidak ada dia. Kenapa? Karena di routingnya dia sudah diubah. Jadi tidak dikenali oleh Laravel slash beranda ini. Yang dikenali adalah slash halo ini. Gitu ya. Jadi sehingga di sini kalau slash halo, nah, baru bisa menampilkan yang tadi. Itu ya adik-adik ya. Oke. Nah, supaya tidak bingung, return view-nya ini saya hilangin dulu deh. Ya, nah, saya ganti misalkan berupa teks saja gitu ya. Ini halaman halo, nah, gitu. Nah, saya ganti nih. Nah, di sini ada tulisannya. Nah, gitu ya. Ini halaman halo. Ya, jelas? Nah, berarti kalau kita mau buat rute satu lagi, ya udah, ini saya copy nih. Tuh, kalian bisa copy. Atau kalau nggak mau ngopi ya bisa diketik aja root. Nah, kalau kalian sudah install Laravel Snapper itu muncul suggestion-nya dia biasanya di sini. Ya, mau root-nya tuh jenisnya apa? Nah, kita pakai root get gitu ya. Nanti saya jelaskan apa namanya masing-masing function root ini. Saya pakai misalkan slash beranda gitu deh. Nah, ini kita nggak perlu parameter, saya hapus saja. Kemudian saya return lagi, return. Misalkan teksnya adalah ini halaman beranda. Nah sekarang, salah ketik. Nah, sekarang kita sudah punya dua root ya adik-adik ya. Jadi dia mengenali slash halo, mengenali juga slash beranda gitu. Ya, dimana kalau slash halo itu dia akan menampilkan return ini, kalau dia slash beranda dia akan menampilkan return ini. Ya, jadi kita bisa akses di sini. Ini slash halo yang ini, ya. Kemudian saya ganti sekarang jadi slash beranda. Nah, jadi ini halaman beranda. Ya, dia akan mengarah ke beranda. Kalau yang lain misalkan home, nah, enggak ada. Kenapa enggak ada? Ya udah, karena dia enggak ada di routing gitu ya. Paham ya adik-adik ya? Seperti itu. Nah, jadi di sini kalian harusnya punya konsep bahwa apa yang diketik di URL-nya, anggaplah kayak tadi ya, halo. Nah, kayak gini, ini belum tentu dia akan punya folder halo sebenarnya. Benar nggak? Kayak konsep yang tadi saya jelasin di awal. Kalau dulu kalian ngoding PHP, kalau ketemu codingan kayak gini kan kalian berasumsi, oh ada folder halo nih di dalam localhost-nya gitu. Kalau sekarang kan enggak, karena dia semuanya diatur oleh routing. Ya, jadi apa yang tertera di sini belum tentu itu yang dieksekusi di URL-nya. Ya, paham ya kira-kira adik-adik ya? Nah, kayak gitu. Nah, itu yang namanya tadi proses routing. Ya. Nah, sekarang saya ingin ke sini, ke dokumentasi Laravel. Nah, di sini sebenarnya juga sudah ada penjelasannya ya, terkait routing. Kalian bisa cari di bagian basic, gitu. Nah, kemudian ada routing. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara menggunakan routing, gitu ya. Nah, ini sama yang tadi saya jelaskan, slash routing, berarti ini dia akan mengakses slash routing, gitu ya. Kemudian, nah ada beberapa
router method gitu ya. Tadi yang baru kita pakai adalah root get, kemudian nanti ada root post. Nah, ini mirip seperti yang kita pelajari pada saat pengiriman parameter di PHP natif. Kan ada pakai metode get, ada pakai metode post gitu ya. Kalau kalian masih ingat, di form kan ada action-nya tuh apa namanya? Metodenya berupa metode post, ada metode get gitu ya. Get itu yang kelihatan di URL, post itu yang enggak kan gitu. Nah, sama sebenarnya itu. Ya, ada metode lain, put, patch, delete, option. Gitu. Ya, nah nanti kita akan sambil jalan kita lihat bagaimana cara penggunaan masing-masing ini metode di root ini. Ya, tetapi tadi konsepnya adalah semuanya request dari apa namanya ini request dari klien itu akan masuk ke rootnya dulu ya, akan menjalankan proses apa. Itu semuanya ditentukan oleh root. Kemudian ada juga yang namanya redirect gitu ya, antar satu root ke root yang lain, itu bisa dilakukan. Nanti kita coba berdasarkan contoh kasusnya. Oke. Nah, sekarang sebenarnya yang akan juga saya ajarkan terkait root parameter. Nah, sampai konsep root yang tadi dulu, apa ada pertanyaan adik-adik? Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi kita bisa ngatur semuanya di sini. Ya, ini dia mengarah kemana, gitu ya. Slash halo, kemudian ini berarti nampilin ini. Kalau yang ini nampilin ini. Ya, sudah cukup jelas? Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian sekarang saya ingin beralih ke sini, root parameter gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengirimkan parameter via routing ini. Ya, contohnya kayak gini deh, supaya kalian tidak bingung. Jadi saya ingin memberikan parameter halo, kemudian namanya siapa gitu ya. Nah, kita bisa misalkan awalnya kayak gini nih, halo Budi, anggap kayak gitu. Nah, sekarang saya jalanin dari sini. Nah, ini halaman halo Budi. Nah, saya pengen Budi ini bisa dirubah dari request parameternya di sini. Ya, sama seperti kalau kita ngirim nilai get gitu kan, kita bisa rubah dari nilai URL-nya gitu ya, karena di sini metodenya masih metode get ya adik-adik ya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya merubah nilainya dari sini. Kita juga belum membuat sebuah form gitu ya. Nah, kita rubah nilainya dari sini. Nah, caranya gimana kalau di Laravel? Nah, kalau di Laravel caranya adalah kalian menggunakan variabel bebas di sini gitu ya. Garing, kemudian kita buat nama apa namanya URL-nya, misalkan nama, gitu ya. Nah, kemudian di function ini parameternya adalah ini juga bebas sebenarnya. Misalkan saya buat sama saja nama kayak gini. Nah, kemudian bisa kita tampilkan di sini. Polar nama. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi halo, nah, kalian punya kurung kurawal di sini ya. Kalau di sini istilahnya sebentar, saya cari di dokumentasinya. Nah, root defining root parameter. Oke, namanya cuma root parameter kayak gini ya. Ini contohnya ID di sini. Ya, root parameter. Nah, di sini yang saya pakai sebagai root parameternya adalah ini ya. Nama. Kemudian di sini variabelnya adalah ditangkap oleh $nama, kemudian ini ditampilkan di dalam returnnya. Nah, mari kita lihat caranya menjalankan kayak gimana. Nah, di sini yang dilakukan adalah halo slash, kemudian saya ganti misalkan Febri, anggaplah kayak gitu, Febri. Nah, berganti di sini. Ini halaman halo Febri. Kalau kalian lihat di sini, slash halo, slash Febri. Ya. Atau saya ganti. Misalkan, saya ganti jadi April. Lia. Nah, udah, ini halaman halo Aprilia. Nah, kok bisa? Jadi konsepnya adalah, si routingnya itu akan membaca, slash halo, slash Aprilia. Nah, dicocokkan ke routingnya. Nah, ini slash beranda nggak cocok. Oh, ini slash halo, slash, oh ya udah, ini berarti yang bagian setelah slash ini dia adalah berupa sebuah variabel gitu atau sebuah nilai gitu ya. Aprilia. Nah, itu akan ditangkap oleh ini, dimasukin ke sini, baru ditampilkan di sini. Nah, gitu konsepnya. Paham ya? Nah, kalau sekarang kita buat slash halo saja, nah, kayak ini. Nah, ini not found ya.
Kenapa not found? Karena di routing ini, nah kalau kalian lihat, tidak ada dia yang tahu slash halo itu kemana gitu. Ya, yang ada adalah slash halo slash setelah itu sesuatu gitu deh. Ya, dia routingnya cuma tahu kayak gitu. Jadi slash halo slash setelah itu ada sebuah nilai yang mau dikasih gitu. Ya, jadi caranya adalah kayak gini. Jangan ini dilangin. Ya, nah, kalau ini dilangin, dia mintanya itu slash halo slash nama dia. Nah, gini mintanya dia. Ya, nah ini errornya karena ini ada argumen kayak gini. Nah, dia mintanya kayak gini. Nah, ini dia. Slash halo slash nama. Beda ya sama yang tadi. Kalau kita kan tadi ngasih parameter kayak gini ya. Nah, jadi ini dianggap sesuatu yang bernama nama gitu ya. Kemudian ditangkap oleh sebuah variabel di sini yang bernama dolar nama gitu ya. Kemudian ditampilin di sini di returnnya. Nah, kayak gini. Ya. Nah, jadi hasilnya adalah kayak gini kalau ini dijalanin. Nah, ini halaman halo nama ya. Kenapa halo nama ya? Udah karena kita kasih di sini slash nama gitu ya. Nah, kita sekarang ganti di sini, kan Agus. Nah, jadi nilai ini itu dilewatkan oleh routingnya ke sini, ke returnnya. Itu kira-kira adik-adik. Gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Kalau bingung nggak apa-apa, tanya aja Pak. Tolong ulangi bagian ini. Nah, silakan. Kalau ada yang bingung. Atau Pak, saya ingin tanya masalah apa, silakan. Sampai di sini, jelas dulu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, kalau sudah semua jelas, ya saya harap juga jelas. Saya lanjutkan. Nah, itu tadi kita berusaha melewatkan atau mengirimkan variabel ke routing kita. Nah, selanjutnya itu terkait root adik-adik ya, konsepnya. Nanti seiring dengan kita ada kasus lebih lanjut lagi, nah itu nanti kita akan belajar function-function root yang lain, ada root get, root view, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas konsepnya kayak gitu. Root itu yang mengatur dia itu mau jalanin file apa, proses apa, itu semuanya root. Jadi paling pertama kali ketemu itu adalah root. Dan paling pertama kali kalau kalian ketemu project Laravel, yang kalian baca itu file root-nya gitu ya. Karena dari sana kita bisa tahu pergerakan parameternya, pergerakan aksesnya itu kemana, itu dari root sebenarnya. Ya, kalau saya dikasih sebuah project Laravel, oh ini projectnya Yuda nih, nah, yang pertama kali saya mau coba akses itu, apa yang mau saya akses, saya cek di routingnya. Karena kan apa yang kita bisa akses semuanya harus terdaftar di root gitu. Kalau nggak terdaftar di root itu sama sekali nggak bisa diakses adik-adik. Ya, nah itu salah satu fitur security juga di Laravel. Ya, kayak tadi not found dia pasti jadinya gitu ya. Kita awur gitu. Oh, ini kayaknya ada file login kayaknya, anggaplah kayak ini. Nah, not found ini. Nah, kenapa ini not found? Ya udah, kalian harusnya ngeceknya di root gitu ya, bahwa dia nggak terdaftar gitu. Nggak tahu dia mau ngejalanin apa si Laravel. Nah, makanya kalau kalian dapat project Laravel, yang harus dibaca kalau saya adalah file rootnya dulu. Apa-apa saja yang bisa diakses sebenarnya gitu ya, atau yang mana nih duluan, atau ini alurnya kemana. Nah, itu sebenarnya bisa dibaca dari file rootnya. Nah, sekali lagi file root itu adanya di web.php ya, bukan root.php. Jadi filenya ada di folder root, ada di file web.php. Oke, nah sekarang saya kembalikan yang tadi dulu, slash gitu ya. Kemudian di sini return-nya berupa view. Oke, view. Oke. Namanya adalah welcome. Oke, saya kembalikan ke yang tadi. Nah, yang tadi itu kayak ini. Root get slash gitu ya, function, kemudian return view welcome. Nah, jadi kalau diakses di sini, nah ini saya tadi besarin. Nah, jadi tampilannya kayak ini adik-adik ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tampilan ini kalau kalian mengikuti aturan gitu ya, model view controller, maka ini pasti ada di bagian view di Laravel. Ya. Nah, view di Laravel itu ada di mana? Nah, sekarang kita beralih ke view adik-adik ya. Jadi rootnya saya anggap cukup dulu gitu ya. Nanti sambil jalan kita akan bahas lagi.
Nah, sekarang kita akan beralih ke konsep view. Ya. Nah, view-nya itu ada di mana? View-nya itu ada, tolong diperhatikan. Nah, view-nya itu ada di folder resource, ya. Kemudian di dalamnya ada folder view. Nah, di dalamnya lagi ada folder view yang diakses. Nah, di sini welcome.bleed.php. Nah, kita buka. Nah, inilah coding yang menampilkan ini. Ya, kalau nggak percaya ya coba kita ganti satu gitu ya kata-katanya gitu ya. Misalkan title-nya. Nah, title-nya di sini kan Laravel nih. Nah, saya ganti Laravel Q. Nah, anggap kayak gitu. Laravel Q. Nah, kita coba refresh. Nah, udah berubah kan Laravel Q. Ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya saya minimize dulu. Nah, ini sebenarnya yang diakses yang ditampilkan di sini. Nah, seperti yang saya sampaikan, view itu ya kalian akan ngoding HTML, ngoding CSS, itu semuanya akan dilakukan di bagian view karena itu yang akan dilihat oleh pengguna atau akan diakses oleh browsernya, akan ditampilkan oleh browsernya. Nah, ini ya, tadi tampilan ini adanya di sini ya, ada di sekali lagi ada di folder resource, di dalamnya ada folder view. Nah, di dalamnya ada file view-nya. Nah, kemudian pertanyaannya mungkin adalah, Pak, di sini kok yang diakses tidak ada .php-nya, Pak? Nah, jadi di sini Laravel menggunakan yang namanya sistem templating Bleed, adik-adik. Ya, jadi dia menggunakan sebuah sistem templating. Ya, yang namanya template, ya sebenarnya tujuannya adalah membantu kalian untuk ngoding, sebenarnya. Ya, jadi ada cetakannya. Template kan cetakannya ya. Jadi ada cetakannya yang nanti kalian bisa gunakan. Ya, nah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas beberapa fitur di templating Bleed ini, seperti yang namanya inheritance, seperti itu. Kita akan bahas ya gimana itu bisa memudahkan kalian nanti dalam membuat sebuah website. Nah, tetapi yang kalian harus pahami sekarang, ini kita bisa lihat view welcome, gitu ya. Nah, di sini yang diakses itu adalah sebenarnya welcome.bleed.php. Nah, jadi yang perlu kalian sebut di root-nya hanya kata depannya aja, adik-adik ya. Jadi .blade.php-nya nggak usah ditulis gitu. Ya. Jadi yang apa namanya yang diakses itu nama depannya saja. Oke. Untuk contoh kita akan coba buat sekarang. Ya, view di sini saya coba buat klik kanan new file gitu ya. Saya buat view baru. Nah, misalkan namanya halo PHP. Nah, ini kosong, kita akan ngoding HTML biasa gitu ya. Nah, ini saya kasih halo ya, halo ini. Nah, enggak kata-katanya. Saya kasih tag H1 ya, apa ya besar. Nah, Pokoknya mana? Gangguan sinyal kayaknya. The fuck? Oh, mantap. Emangnya Waduh. iya ngeliatin muka gitu bang. Oh ini nih. Ya, terputus deh ya. Ya, Pak. Ya, sorry. Ini terputus tadi. Waduh, tadi sampai mana kalian mendengarkan adik-adik? Ada Sampai mana baru tadi? sampai Kalian dengar? buat file barunya, Pak. Buat sampai file barunya, oke. Ya, file barunya Pak. Ya, berarti ini saya hapus dulu. Oke, saya ulangi. Delete. Oke. Saya buat file baru ya. Siap. Nah, saya share screen lagi. Desktop 1.
Sudah terlihat? Niken, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip. Jadi tadi saya sampai menjelaskan tentang Blade ini ya, welcome.blade.php. Jadi di sini adalah codingan HTML-nya gitu ya, yang ditampilkan di browser yang tadi ya, di browser ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah view gitu ya. Jadi sekali lagi tempatnya tidak boleh ngawur-ngawur gitu ya, karena ini aturannya gitu ya. Kalau framework ya kalian akan diikat aturan-aturan. Salah satunya kalau bikin view harus di dalam resource, di dalam folder view. Nah, di sini kita buat filenya gitu ya. Anggap misalkan namanya tadi apa, halo.blade.php. Nah, wajib kayak gini adik-adik ya. Pak, boleh nggak dihilangin blade.php? Nggak boleh ya. Halo.blade.php ini. Kemudian ini saya minimize dulu, saya ngoding HTML biasa ya. HTML jadi ada head, ada title, body ya, kita kasih title-nya gitu, misalkan ini halaman halo, contoh aja ini. Dia dulu datang, wah saya sambil. Sudah terlihat? Jadi Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, halo selamat datang gitu ya. Jadi Aduh, lagi. Nah, bapaknya. Nah, bapaknya hilang nih. iya hilang Udah bapaknya. masuk, udah masuk. Udah masuk ya. Saya izin mematikan kamera ya adik-adik ya. Ini kayaknya sinyal saya kayak apa namanya bermasalah. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, semoga sekarang lancar. Satu. Sudah terlihat yang saya share? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kita tadi sudah buat file view-nya gitu ya, adik-adik ya. Kita sudah buat file view-nya yang bernama halo.blade.php, kemudian saya isikan tadi sebuah teks gitu ya, halo selamat datang dengan tag A1 gitu ya. Nah, sekarang caranya mengakses seperti biasa. Kalau kalian buat view, tetapi kalian tidak daftarkan di root-nya, ya sama saja tidak bisa diakses gitu ya, adik-adik ya. Jadi harus kalian daftarkan kalau mau diakses view-nya ini. Ya, jadi caranya ya, misalkan ini deh, udah ada, jadi saya ini berarti return-nya adalah memberikan sebuah view. Oke, seperti ini. Memberikan sebuah view. Sebuah view kan yang itu ini. Ya, jadi kenapa ini namanya halo saja ya? Di sini karena namanya halo.blade.php ya. Jadi cukup depannya aja di kalian. Ya. View halo. Oke. Nah, kalau sudah, nah kita coba jalankan. Kita akan akses di sini halo ini ya. Waduh, terus lagi ya dia. Halo? Halo, Pak. Pak. Ya, Pak. Ada, Pak. Aduh. Bentar. Saya tethering pakai HP aja deh, coba.
Bentar. Mana dia ini? Saya ganti sinyal dulu. Oke. Oke. Semoga tidak terputus sekarang ya. Mungkin internet saya sudah kecapean dari pagi, saya nggak tahu juga ya. Mungkin perlu kita akhiri pertemuannya. Oke ya, coba sekarang semoga lancar. Iya, mana dia tadi desktop 1. Sudah terlihat yang saya share, adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tadi sampai mana terputusnya? Mengakses root halonya, Pak. Oke, nah ini sekarang saya sudah mengakses root halo gitu ya. Nah, maka yang ditampilkan view halonya gitu ya. Halo, selamat datang. Nah, saya kembali ke coding yang tadi. Yang mana dia coding yang tadi? Nah, di sini kalau kalian lihat kenapa bisa seperti itu, jadi sekali lagi karena sudah saya daftarkan di rootnya gitu ya. Jadi pada saat mengakses /halo, dia akan menampilkan view halo. Ini berarti dia sedang mengakses view yang bernama halo.blade.php, yaitu ini. Ya, di dalamnya ada codingan HTML-nya yang tadi sudah saya berikan. Ya, halo, selamat datang seperti itu. Ya, makanya di sini tampilannya seperti ini. Ya, halo, selamat datang seperti itu. Ya, adik-adik ya. Nah, di sini prosesnya sebenarnya dari rootnya itu sudah mengarahkan ya ini ya dari rootnya itu sudah mengarahkan ke sebuah view yang bernama halo.blade.php. Ya, nanti di view inilah kalian tempatnya ngoding form, ngoding desain dan lain sebagainya itu semuanya ada di bagian view-nya ya. Jadi sekali lagi tempatnya adalah resource, view, kemudian di dalam view ini tempat menaruh view-nya. Kalau kalian mau membuatnya dalam folder-folder ya sebenarnya bisa. Jadi di dalam sini dibuat foldernya ya. Yang jelas harus berada di dalam folder view. Bisa dikelompokkan menjadi folder-folder itu boleh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik?